guys, selamat datang kembali di channel Oyen GG. Di video kali ini, kita akan melanjutkan cerita Donghua Battle Truck The Heaven. Ayo langsung aja ke alurnya. Mengikuti suara Xiaoyan, kata demi kata, dewa asli bintang 5 terdiam lagi. Menurut apa yang kamu katakan, apakah kamu akan membalas dendam atas keluasan itu lagi? Jangan munafik di sini. Kamu hanya ingin memiliki tubuh dewa asliku. Jadi jangan ucapkan kata-kata munafik ini, kata Xiaoyan. Aku memang tidak dapat membalaskan dendam dunia tanpa batas untuk saat ini. Tetapi dunia tempatku berada akan segera menghadapi situasi yang sama seperti dunia tanpa batas dulu. Ku dengar musuh yang sama yang menyerang dunia tanpa batas saat itu, jawab Xiaoyan. Hehe, dengan kekuatanmu, kamu tidak lebih dari seekor semut. Jika perang invasi dunia benar-benar pecah, kamu bahkan tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam perang. Dewa asli bintang 5 mencibir. Dia merasa Xiaoyan baru saja berbicara kata-kata besar yang tidak realistis. Lagi pula, di mata dewa asli bintang 5, dewa asli bintang 1 baru saja menerobos ke dalam dewa abadi kaisar. Dan paling banyak dapat menangani langkah kedua dewa abadi kaisar. Dan dewa yang datang hanya memiliki kekuatan dewa pertempuran. Siapapun akan berpikir bahwa Xiaoyan berbicara omong kosong. Musuh yang kuat dari luar menyerbu dan menyerangnya dengan sangat cepat dalam analisis terakhir. Dengan kekuatan Xiaoyan saat ini, bahkan jika dia bukan seorang jenderal, dia hampir tidak dapat dihitung sebagai kekuatan tempur tingkat menengah. Dikombinasikan dengan ucapan Xiaoyan tentang balas dendam tanpa batas, tampaknya dibandingkan dengan kekuatan, Xiaoyan terlalu memikirkan dirinya sendiri. Sensi tidak terbatas. Kami tidak memiliki Anda dan dewa asli lainnya yang bangga. Tidak peduli kekuatan apa yang saya tunggu, saya akan melakukan yang terbaik. Bahkan jika saya tidak cukup kuat, langkah kaki saya tidak berhenti. Saya akan selalu menangkap secercah harapan. Xiaoyan berkata dengan suara yang dalam. Meskipun kata-kata dewa asli bintang 5 itu terus memukul Xiaoyan, mencoba mengguncang tekad Xiaoyan. Tapi dia tidak tahu bahwa tekad Xiaoyan untuk melindungi Sensi bukan hanya karena dia lahir di Sensi, tetapi juga segala sesuatu tentang dia yang berjuang keras untuk Sensi. Sensi, sangat menarik untuk berbicara tentang Sensi. Saya pernah mendengar bahwa Sensi memiliki eksistensi yang telah menyentuh kekuatan tingkat atas. Sepertinya dia disebut yang mulia. Dengan adanya dia, Sensi baik-baik saja. Dewa asli bintang 5 menjawab. Jelas dia telah jatuh terlalu lama. Dan ingatan tetap selamanya sebelum tahun-tahun kuno pada saat itu. Jika dunia tanpa batas tidak musnah, dan yang mulia juga tidak jatuh. Yang mulia telah jatuh, jadi saya sangat membutuhkan kekuatan dewa asli. Saya harap senior dapat memahami. Saya akan hidup sesuai dengan darah dewa asli. Xiaoyan mengantupkan kedua tangannya lagi. Pokoknya dia datang ke sini lagi hanya untuk melihat apakah dia bisa benar-benar mengesankan dewa bintang 5. Tapi meski begitu, aku tidak bisa membiarkanmu menginjak-injak darah dewa asli. Suara dewa asli bintang 5 keluar lagi. Pada saat yang sama, tekanan darah yang kuat tiba-tiba turun dan kemudian dihancurkan ke arah klan dewa asli. Rasanya seperti ditarik dari tengah. Segera mata Xiaoyan tenggelam. Dia benar-benar tidak berharap bahwa dewa asli bintang 5 tidak akan menerimanya. Dia bertekad untuk mengambil klan dewa asli Xiaoyan. Xiaoyan bahkan lebih terkejut. Anehnya, ketika Xiaoyan ingin menggunakan pagoda kekosongan roh,
untuk secara paksa mengambil kembali avatar dewa asli. Dia menemukan bahwa hubungan antara dewa dan avatar dewa asli terputus. Itu disegel ke dalam 9 peti mati. Bersama dengan avatar dewa asli, perasaannya persis sama. Dan avatar dewa asli telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Xiaoyan. Sekarang, dia kehilangan kontak dengan avatar dewa asli. Mata Xiaoyan tiba-tiba menyusut. Jika ini masalahnya, maka Xiaoyan tidak keberatan melemparkannya lagi teratai murka Buddha 3 warna. Tetapi di hadapan dewa asli bintang 5, meskipun dia telah jatuh selama beberapa tahun yang tidak diketahui, kekuatan fisiknya masih ada. Bahkan jika dia menggunakan teratai murka Buddha, mungkin sulit untuk menghancurkannya sepenuhnya. Xiaoyan tidak tahu bagaimana menyelesaikannya saat ini. Kekuatan Xiaoyan saat ini tidak cukup untuk menghancurkan tubuh dewa asli bintang 5 ini. Bahkan, jika dia menggunakan teratai murka Buddha, mungkin tidak ada harapan untuk menghancurkannya. Tapi, untuk Xiaoyan yang kehilangan avatar dewa asli, untuk saat ini, melemahnya kekuatan bukanlah 1,5 bintang. Setelah datang ke dunia nyata Xuan Yin, musuh yang diketahui semakin kuat dan kuat. Jika tidak ada berkah dari avatar dewa asli, dengan kekuatan dewa, meskipun dia memiliki avatar pemakan jiwa sekarang, tanpa restu dari tubuh fisik yang kuat, jika Anda ingin bertarung melawan beberapa pembangkit tenaga abadi, kekuatan tempur Xiaoyan akan sangat berkurang. Selain itu, tiruan dewa asli ini adalah upaya bersama dari Tuan Jahat, dan Xiaoyan berhasil mengambilnya. Bahkan mengatakan bahwa avatar ini sangat penting bagi Xiaoyan. Memainkan peran penting, jadi apapun yang terjadi hari ini, Xiaoyan tidak dapat kehilangan avatar dewa aslinya. Segera, dewa itu bergegas maju. Lagi pula, tubuh dewa asli bintang 5 hanya bisa menekan darah avatar dewa asli. Tampaknya itu tidak bisa menyerang dalam arti sebenarnya. Selama Xiaoyan bisa memasukkannya ke dalam peti mati pagoda kekosongan roh dan kemudian pergi dari sini, tidak akan ada masalah. Xiaoyan bergegas menuju tiruan dewa asli dengan kecepatan tinggi. Pada saat ini, dia kehilangan kontak dengan tiruan dewa asli. Ketika dia melihat tiruan dewa asli, dia merasakan keanehan. Tepat ketika Xiaoyan mendekat dengan cepat, avatar dewa asli yang awalnya tidak bergerak tiba-tiba menoleh, menatap Xiaoyan dengan sepasang mata acuh tak acuh, dan ki dan darah yang kuat di tubuhnya menyebar lebih banyak lagi. Berbalik sedikit, seolah-olah untuk meluncurkan sebuah menyerang Xiaoyan. Sosok Xiaoyan membeku sesaat, pupilnya tiba-tiba menyusut, dan dia berbalik dengan tak percaya, dan menatap avatar dewa aslinya dengan mata yang sangat aneh. Apakah ini atau klonnya? Ketika dia ditatap oleh mata ini, tanpa emosi sedikit pun, hati Xiaoyan bergetar. Dia tidak pernah menyangka klon itu akan menjadi musuhnya suatu hari nanti. Namun saat ini, sosok Xiaoyan tiba-tiba berguncang, karena dia melihat keanehan yang tak terlukiskan. Sepertinya dia masih diinduksi dari awal hingga akhir. Pada saat ini, Xiaoyan segera mencari jiwa Cimi di avatar pemakan jiwa. Dan kemudian Xiaoyan terkejut menemukan bahwa yang terakhir telah menghilang di beberapa titik. Melihat avatar dewa asli pada saat ini, pupil Xiaoyan tiba-tiba menyusut. Avatar dewa aslinya sendiri tidak dipotong sama sekali oleh dewa asli bintang 5. Alasan sebenarnya adalah jiwa Cimi diambil. Sialan, kapan? Xiaoyan tidak bisa menahan kutukan, dan orang yang berbicara dengannya dari awal sampai akhir bukanlah dewa asli bintang 5 sama sekali. Mereka semua adalah jiwa dari Cimi. Dia bahkan benar-benar meyakinkan Xiaoyan bahwa dewa asli bintang 5 ini adalah ayah dari avatar dewa aslinya. Xiaoyan tersenyum kecut, tidak pernah berpikir bahwa dia akan ditipu sedemikian rupa suatu hari nanti. Dia juga menghirup udara di dalam hatinya.
rencana dan kota Jiwa Cimi benar-benar melampaui Xiaoyan. Jiwa Cimi mengikat Xiaoyan ke sini dan membuat Xiaoyan melalui situasi yang tampaknya tidak berbahaya. Pertarungan yang cacat, bahkan menggunakan avatar pemakan jiwa sebagai umpan untuk menangkap ikan besar dari avatar dewa asli. Tapi Xiaoyan masih gelisah di hatinya dan dia selalu berhati-hati. Tapi dia masih tidak mengeluarkan jiwa Cimi di setiap langkahnya. Sehingga Xiaoyan bahkan tidak tahu kapan dia jatuh ke dalam perangkapnya. Dan saya tidak tahu metode apa yang digunakan jiwa Cimi dalam waktu sesingkat itu. Tanpa disadari Xiaoyan, dia merenggut klon dari dewa asli. Xiaoyan berbalik dan memikirkannya, dan menemukan bahwa seluruh pikirannya tertarik oleh mayat dewa asli bintang 5. Namun, pada kenyataannya, Xiaoyan memang merasakan tekanan dari garis keturunan yang kuat, yang tidak mungkin salah. Jadi Xiaoyan bahkan lebih bingung sekarang. Apakah suara itu dari jiwa Cimi sengaja membujuk Xiaoyan? Atau apakah itu benar-benar suara dewa asli bintang 5? Dan penindasan darah memang ada. Namun apa yang perlu dikonfirmasi oleh Xiaoyan sekarang adalah apakah klon dewa asli itu benar-benar diambil oleh jiwa Cimi? Dengan kata lain, bahkan mayat dewa asli bintang 5 ini sebenarnya telah diambil oleh jiwa Cimi sejak lama, tetapi telah direduksi menjadi benda mati. Dan jiwa Cimi masih dapat menggunakan energi dan darah dari dewa asli. Lagi pula, dia adalah dewa asli bintang 5. Untuk dewa asli bintang 1, tidak mengherankan jika dia memiliki tekanan darah. Adapun nama-nama seperti Tai Yuanyi, saya khawatir itu dibuat oleh jiwa Cimi. Tujuannya adalah untuk menunda waktu Xiaoyan, sehingga Xiaoyan tidak terlalu ragu dan memberi cukup waktu untuk itu. Di bawah penindasan dari garis keturunan, rebut tiruan dari dewa asli. Menarik, tapi aku meremehkanmu. Mata Xiaoyan sedikit menyipit saat dia melihat avatar dewa aslinya. Fluktuasi matanya pada saat ini sama sekali bukan miliknya. Terlebih lagi, ada aura pembunuh yang kuat yang terpancar darinya. Ketika Xiaoyan mengucapkan kata-kata ini, yang terakhir tidak mengatakan apa-apa. Tetapi dengan gerakan tubuhnya, telapak kakinya menghantam kehampaan dan dia langsung datang menuju Xiaoyan sendiri. Tujuannya juga sangat jelas, yaitu melenyapkan Xiaoyan. Sosok Xiaoyan segera membalas, dan setelah beberapa waktu pemulihan, jejak Xuesun di alis Xiaoyan juga mendapatkan kembali cahayanya. Artinya, Xiaoyan dapat menggunakan teknik pembentuk kehidupan lagi pada saat ini. Meskipun tidak ada avatar dewa asli, tetapi Xiaoyan masih memiliki klon pemakan jiwa. Meskipun jauh lebih sedikit daripada kekuatan fisik klon dewa asli kuat, tetapi fungsinya avatar pemakan jiwa benar-benar berbeda dari avatar dewa asli. Roh jahat yang dimiliki oleh avatar pemakan jiwa memiliki dampak mutlak pada jiwa. Pada saat ini, avatar pemakan jiwa dan dewa bergabung menjadi satu dalam sekejap. Menghadapi avatar dewa asli yang bersiul, Xiaoyan tidak ragu sama sekali dan segera mengeluarkan 8 penguasa berat Suan. Dan roh jahat mengalir ke penguasa. Satu kaki menabrak klon dewa asli yang menjarah. Tuar! Saya melihat avatar dewa asli mengayunkan tinju lembut. Xiaoyan secara alami sangat akrab dengan pukulan ini. Karena gerakan ini akrab bagi Xiaoyan dan tidak bisa lebih akrab. Dia bahkan lebih memahami bahwa di bawah kepalan yang tampaknya tenang ini ada kekuatan yang ganas dan tak tertandingi. Tuar! Tinju itu bertabrakan dengan 8 penguasa berat Suan Xiaoyan, dan udara hitam yang disebabkan oleh roh jahat menyelimuti avatar dewa asli. Tentu saja, Xiaoyan tidak mengalami kecelakaan.
Tinju ini langsung menghancurkan 8 penguasa berat Suan dikirim terbang bersamanya. Sosoknya kehilangan keseimbangan di bawah kekuatan yang kuat. Dan Xiaoyan yang memegang penguasa berat Suan dengan kedua tangan membuat mulut harimaunya hancur. Xiaoyan mendesis dingin. Dengan senyum masam di wajahnya, baru sekarang dia menyadari bahwa ini adalah perasaan untuk bertarung melawan tiruan dari dewa asli. Seperti batu yang sangat keras, dengan kekuatan yang menakutkan, pertahanan dan kekuatannya sangat luar biasa. Dan bahkan, karena kekuatan fisiknya yang tak tertandingi, itu memberi orang keinginan untuk tidak melawannya sama sekali, apalagi membunuhnya. Sepertinya kamu berhasil pada akhirnya, tapi jika aku bisa membawamu pergi sekali, aku bisa membawamu pergi untuk kedua kalinya. Mata Xiaoyan langsung membeku dan dia melihat klan dewa asli dan berkata dengan suara yang dalam. Tetapi Xiaoyan mengerti bahwa saat ini tidak mudah untuk mendapatkan kembali klan dewa asli. Tapi untuk Xiaoyan, avatar dewa asli tidak boleh hilang. Tidak peduli hari ini, dia harus mencoba yang terbaik untuk mendapatkan kembali avatar dewa asli. Adapun avatar dewa asli berdiri di udara di ujung. Segel bintang berkedip di atas alis saat ini. Dan kemudian saya melihatnya tergantung di antara alis dewa asli bintang 5. Dan kekuatan bintang diserap olehnya dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Hanya dalam waktu singkat, segel bintang kedua muncul di antara alis. Xiaoyan melihat pemandangan ini, merasa sangat tidak dapat dipercaya bahwa yang terakhir membutuhkan waktu yang begitu singkat untuk membiarkan avatar dewa asli menerobos kedua bintang dewa asli. Karena kamu sudah menebaknya, aku tidak perlu menyembunyikannya darimu. Itu benar. Yang aku inginkan adalah avatar dewa asli ini. Menempatkan tubuh ini di tanganmu bukanlah hal yang gegabah. Dewa asli akhirnya berkata. Tetapi ketika suara itu keluar, Xiaoyan memahaminya dan dia yakin akan tebakannya. Merasakan ki yang kuat dan darah dewa asli, tampaknya terpesona olehnya. Tampaknya di matanya, tubuh yang melap jiwa tidak dapat dibandingkan dengan dewa asli. Jadi ia membuat serangkaian rencana hanya untuk mendapatkannya dari Xiaoyan, mengambil kembali dewa aslinya. Lupakan saja, awalnya aku ingin mencabik-cabikmu, tapi melihat seberapa baik kamu menjaga tubuh dewa asli ini, aku akan mengampuni hidupmu untuk saat ini. Tapi jangan khawatir, kita akan segera bertemu lagi. Setelah berbicara, avatar dewa asli bergerak dan bahkan secara langsung menyerap kekuatan dewa asli bintang 5. Jiwa Cimi tampak sangat ketakutan. Itu akan berubah jika terlambat. Tidak akan mudah untuk membunuh Xiaoyan karena avatar dewa asli telah ditangkap. Belum terlambat untuk membalas dendam ini di hari lain. Itu adalah yang paling bijaksana, pilihan untuk pergi secepat mungkin. Begitu suara itu jatuh, yang terakhir langsung bergerak, siap untuk pergi dengan kasar. Ayo pergi, tidak mudah untuk pergi sekarang. Xiaoyan juga berkata dengan suara yang dalam. Dan dewa itu duduk bersila. Tetapi pada saat ini, tiruan dari dewa asli yang baru saja melangkah maju, tiba-tiba membeku. Dan kemudian matanya menunjukkan ekspresi perjuangan. Dan keinginan Xiaoyan tiba-tiba muncul di tubuhnya. Kemudian dia mulai merebut avatar dewa aslinya lagi. Kamu sudah siap, dan aku juga. Suara Xiaoyan keluar. Dia menyembunyikan kekuatannya untuk merebut tubuh di tiruan dewa asli. Karena setelah memasuki tempat ini, semuanya tampak terlalu mulus, yang sudah membuat Xiaoyan merasa ada yang salah. Termasuk penampilan Jiu Ying. Meskipun dia ditakuti oleh kelinci Bingyun, Xiaoyan masih merasa ada yang tidak beres.
Jadi, Xiaoyan kurang lebih berhati-hati dalam segala hal. Adapun avatar dewa asli, itu adalah jiwa Xiaoyan sendiri yang ada di dalamnya. Tetapi ketika koneksi terputus, Xiaoyan sengaja mundur. Jadi dia ingin melihat apa niat sebenarnya dari jiwa Cimi.